Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam program Ramadan Sehat dan Aman, persembahan dari MCCC PP Muhammadiyah dan didukung oleh Lazismu. Bersama saya Ratu Safira dan rekan saya ada Pak Dede. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini kita akan berbincang seputar mempertahankan ekonomi umat. Begitu. Dan sudah hadir bersama kami narasumber ada Dr. Haji Anwar Abbas, MMMAG, atau yang biasa kita sapa dengan Buya Anwar. Buya Anwar. Beliau selaku Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi ekonomi, begitu. Kita sapa dulu Mbak Fira. Iya. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum Buya. Sehat Buya nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu nikmat yang sedang kita tunggu Buya. Ya, benar-benar terasa. Baik. Pemirsa TV dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kita akan mempertahankan, tadi sampaikan Mbak Fira bahwa adalah mempertahankan ekonomi umat. Ya, Buya, Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya Muslim, bahkan 85% dikatakan Muslim. Bahkan negeri kita ini adalah negeri yang subur makmur loh jinawi, katanya begitu, penuh dengan kaya dengan sumber daya alam. Namun pertanyaannya, mengapa pengusaha Muslim di Indonesia ini sampai saat ini paling tidak Buya terlihat belum cukup mampu bersaing dengan yang lain di negerinya ini? Silakan Buya. Ya, ya, saya rasa jawabannya ada dalam firman-firman Tuhan ya. Salah satu firman Tuhan yang sangat relevan saya angkat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat lebih tinggi dari yang lainnya. Nah, kita ini umat Islam ini punya iman, tapi dalam hal yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis kita tidak punya ilmunya. Sementara dalam salah satu hadis dinyatakan, meskipun hadis ini diperdebatkan kesahihannya, tapi dari sisi matannya saya lihat sangat kuat ya. Nabi bilang begini, man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi wa man arada umma fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia maka ada ilmunya, barang siapa yang menghendaki akhirat ada ilmunya, dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya ada ilmunya. Dan kalau seandainya kita punya keinginan untuk berbisnis ya, maka kita harus tentukan bisnis kita apa ya. Kalau bisnis kita tentang ayam ya harus punya ilmu tentang ayam. Kalau kita tidak punya ilmu tentang ayam maka tidak akan berhasil kita dalam berbisnis ayam. Dan kalau Ibu siapa namanya, Ibu Nur Hayati Subakat ya, dia lebih tertarik dengan kosmetik ya, dan dia punya ilmu, dia punya background ilmu kimia ya. Ya, jadi lulusan ITB, dan sampai-sampai beliau mendapat Dr. Honoris Causa dari ITB ya, karena memang beliau punya ilmunya. Jadi kalau seandainya kita bicara tentang Ibu Nur Hayati Subakat yang sukses dengan wadah kosmetiknya, mengapa dia sukses ya? Yang pertama, selain dari takdir Allah ya, yang kedua adalah karena dia memang bersungguh-sungguh ya di dalam mengusahakan usahanya dan dalam menjalankan bisnisnya. Imam Syafi'i menyatakan manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam berusaha ya, seperti Ibu ada kosmetik, dan dulu ada Bapak almarhum Pak Najih atau Pak Heri Zudianto, mereka adalah orang-orang yang sukses, dan saya lihat memang mereka itu ya boleh dikatakan all out ya, menghabiskan waktunya dalam jumlah yang sangat besar ya untuk mengurus bisnisnya. Nah, teman saya Pak Khairul Tanjung dulu pernah saya tanya, jam berapa Bapak keluar dari rumah? Jam 7 pagi Pak Narbas. Untuk apa Pak Narbas tanya? Ya pokoknya saya ingin tahu jam berapa Bapak keluar rumah. Jam 7 pagi, pulangnya jam berapa?
ya jam 12 malam, jam 24, karena jam 1 pagi gitu ya kan. Jadi dengan demikian ya beliau bekerja ya sekitar 18 jam sehari. Nah, sementara orang-orang yang tidak kaya-kaya ini ya masuk jam 8 pulang jam 4 ya. Dan itu pun juga tidak produktif ya karena tidak punya ilmunya begitu. Jadi kesimpulan saya mengapa nasib kita seperti ini ya Tuhan berfirman dalam satu ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kalau kaum itu berusaha untuk merubah diri sendiri ya. Kalau saya ingin maju dalam bidang ekonomi ya kita harus merubah diri kita. Dalam bidang ekonomi. Nah, salah satu yang dirubah itu adalah mentality gitu kan. Mentality kita adalah employee mentality, mentalitas karyawan. Sementara kalau ingin jadi pengusaha itu mentalitinya haruslah entrepreneurship mentality atau minimal entrepreneurship mentality gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya kenapa nasib kita kayak begini ya karena kita menempuh sunatullah yang memang seperti ini gitu. Nah, dan mengapa mereka-mereka yang tidak beragama Islam itu atau saudara kita dari Cina itu maju ekonomi karena dia menempuh sunatullah yang akan mengantarkan dia menjadi orang yang kaya. Ya, karena untuk menjadi kaya itu menurut saya harus berbisnis gitu ya. Harus ada bisnisnya. Dan kalau seandainya kita tidak mau berbisnis ya ya saya tidak akan kaya. Contohnya jadi pegawai negeri ya. Jadi pegawai negeri ya kita terimalah nasib kita 5 juta, 6 juta, 10 juta sebulan gitu. Kalau seandainya kita mau mencemplungkan diri kita ke dalam dunia bisnis ya memang dunia bisnis itu ya tidak jelas ya. Tetapi ya kalau kita bersungguh-sungguh ya dan kita berusaha secara serius ya insya Allah Tuhan akan membantu kita dan Tuhan akan memberikan dan mengucurkan rezeki kepada kita sehingga kita menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang kaya gitu ya sehingga kita berzakat lagi. Baik Buya, terima kasih Buya. Menarik yang disampaikan Buya bahwa ketika kita berbicara kondisi umat Islam terutama masalah ekonomi adalah karena dua hal, yang pertama ilmu, yang kedua mentalitas, begitu Buya ya. Lalu bagaimana peran Muhammadiyah dalam hal ini? Muhammadiyah punya banyak sekolah, punya banyak perguruan tinggi. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah untuk menambal dua hal ini, Blay? Ilmu dan juga mentalitas. Saya ya titik lemah kemarin salah seorang memuji-muji Muhammadiyah sebagai organisasi terhebat di dunia ya. Robert Hefner ya. Robert Hefner memuji-muji ya. Saya pujian dia benar tapi tidak dalam bidang ekonomi ya. Betul. Dalam bidang pendidikan dan pelayanan sosial saya rasa benar. Tapi kalau dalam bidang ekonomi tidak ada apa-apanya Muhammadiyah ya. Oleh karena itu bagi saya karena menurut saya faktor ekonomi ini sangat strategis dan sangat menentukan ya, maka ke depan ya Muhammadiyah harus merebut dunia ekonomi. Dan itu sudah amanat dari Muktamar Muhammadiyah yang terakhir di Makassar ya. Di mana kita sudah Muktamar memancangkan pilar ketiga yaitu ekonomi dan bisnis ya. Kalau selama ini kita bergelut dengan dunia pendidikan dan rumah sakit ya, seperti kita ketahui kan yang namanya dunia pendidikan dan rumah sakit itu kan adalah usaha nirlaba, usaha nirlaba, bukan bisnis itu, bukan bisnis ya, usaha nirlaba. Karena keuntungan yang kita peroleh itu harus kita investasikan lagi untuk dunia pendidikan kita itu sendiri atau rumah sakit yang kita selenggarakan itu, gitu. Dan kita tidak bisa dengan seenak kita juga menyimpang-nyimpangkan keuntungannya untuk kepentingan lain, ada aturannya itu. Oleh karena itu bagi saya ya. Amanat daripada muktamar terakhir itu menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Dan sekarang kita sudah mulai melangkah ya, dan benih-benihnya sudah mulai ditanam, dan menurut saya ya demam berekonomi dan demam berbisnis itu sudah nampak oleh saya di mana-mana ya. Oleh karena itu ya ibarat benih ya, benihnya sudah tumbuh. Nah, tinggal kita siram dan kita pupuk begitu. Nah, cuma sayang dunia pendidikan kita menurut saya ya belum mendukung. Dunia pendidikan kita menurut saya ya lebih banyak mencetak lulusan-lulusan pencari kerja.
gitu. Sementara saudara kita dari etnis Cina ya lewat perguruan tinggi mereka benar-benar serius ya untuk mengurusi anak-anak didiknya supaya menjadi lulusan-lulusan yang mandiri. Baik. Jadi lulusan-lulusan yang memiliki entrepreneurship mentality ya. Baik. Sementara Muhammadiyah menurut saya ya masih berpikir inbox ya, belum out of box ya. Baik. Jadi menurut saya Muhammadiyah itu sangat baik ya, sangat patuh kepada kurikulum yang dibuat oleh pemerintah ya, dan tidak berani keluar dari kurikulum tersebut. Baik. Dan kemudian melakukan terobosan-terobosan ya. Nah, sebagai contoh misalkan begini bagi saya ya, untuk menjadi wirausahawan itu ada ilmunya, oleh karena itu ilmunya kita ajarkan. Timbul pertanyaan berapa SKS entrepreneur itu, kewirausahaan itu kita ajarkan. Baik. Ya paling banyak hanya 2 semester ya. Nah, dan 2 semester itu pun juga hanya tatap muka gitu kan. Baik. Sementara di Ciputra University itu 5 semester mereka ajarkan itu. Dan yang yang mengajarnya itu tidak hanya dosen ya, tetapi praktisi bisnis. Baik. Dan didampingi oleh para banker ya. Baik. Sehingga mereka betul-betul memiliki ilmu atau teori di dalam hal yang terkait dengan bisnis dan juga punya pengalaman. Baik, Buya. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan Buya. Tapi sayang sekali Mbak Fira ya. Iya betul. Pemirsa, kita akan jeda dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Ramadan Sehat dan Aman. We are UAD. Apa itu zakat? Menurut bahasa, zakat atau al-zakat adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Menurut istilah, zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberi harta sendiri kepada orang yang berhak menerimanya. Apa itu zakat penghasilan dan zakat harta? Zakat penghasilan dapat dilakukan apabila penghasilan tersebut telah mencapai nisyab dan telah haul masa 1 tahun. Sedangkan zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan tiap tahunnya. Sekarang membayar zakat lebih mudah dengan aplikasi Lazismu. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Ramadan Sehat dan Aman. Tadi kita sudah berbincang seputar bekal ilmu dan mentality, begitu ya Pak? Ya, selain ilmu, pengetahuan dan mentality, orang menyatakan bahwa salah satu kunci sukses berbisnis itu adalah jaringan. Bagaimana juga melihatnya terkait jaringan ini yang dimiliki oleh Persyarikat Muhammadiyah? Harusnya umat Islam, bahkan Persyarikat Muhammadiyah memiliki jaringan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan, atau boleh dikatakan ini pasarnya sudah terbentuk ini Bu ya.
Namun kok mengapa masih belum bisa dioptimalkan juga? Silakan Bu ya. Ya, itu yang Mas Dede sampaikan itu adalah salah satu kunci sukses Bill Gates itu ya. Betul. Ada 3 kunci sukses Bill Gates. Yang pertama adalah trust, yang kedua innovation, yang ketiga networking. Ya, networking itu jaringan ya. Sebenarnya 3 kunci sukses itu adalah sifat Nabi itu. Trust itu adalah as-sidq wal amanah ya. Innovation itu fatonah. Tabligh itu adalah networking ya. Tabligh itu kan berkomunikasi kan. Betul. Ya, dan untuk bisanya kita membuat jaringan itu perlu ada ilmunya itu. Dan di dalam zaman modern ini saya bantuan dari IT ya menjadi sangat penting gitu kan. Oleh karena itu orang melihat ya bahwa Muhammadiyah ini potensinya besar sekali. Ya, karena anggotanya menurut salah satu tidak hanya anggota ini, tapi pendukung dan ya. Simpatisan. Simpatisannya itu menurut salah satu lembaga penelitian di Jerman itu sekitar 65 juta warga Madinah dengan simpatisannya. Ya itu kan berarti 2 kali penduduk Malaysia kan. Hampir 2 kali penduduk Malaysia. Malaysia itu sekitar 35 juta, 65 berarti ya sekitar 2 kali lipat ya. Jadi Muhammadiyah itu sebenarnya sangat besar ya. Tetapi yang besar itu potensialitinya. Dan kita belum bisa mengkonversi potensialiti itu menjadi reality. Karena untuk mentransformasikan potensialiti itu menjadi reality itu ada ilmunya gitu. Oleh karena itu bagi saya ya inilah yang menjadi masalah. Oleh karena itu saya terus terang benar-benar berharap ya kepada generasi milenial ya, pada generasi muda, karena saya punya ide ya, tetapi untuk menerjemahkan ide itu nggak bisa saya karena ada ilmunya itu ya IT. Ilmu IT. Contoh misalkan begini ya, Muhammadiyah itu punya anggota ya. Di dalam anggaran dasar rumah tangga kita itu ada ketentuan setiap anggota membayar iuran anggota. 10.000 kalau misalnya 10 juta saja orang Muhammadiyah itu ya, 10 juta saja begitu ya. Iya. 10 juta dalam anggaran dasar kita itu iuran anggota itu 10.000 sebulan. 10.000 sebulan ya. 10.000 sebulan dan setahun kan berarti 120.000 kan. 120.000 betul. Orang Muhammadiyah itu boleh katakan ya sedikit sekali lah yang miskin, yang fakir miskin itu orang muda sedikit sekali lah ya, bukan tidak ada, sangat sedikit sekali. Jadi kalau misalnya 10 juta kali 120 juta berarti 1,2 triliun setahun. Masya Allah. Itu iuran anggota yang bisa didapatkan oleh Muhammadiyah dari anggotanya. Itu kan potensiality kan ya. Betul. Tetapi kan tidak bisa kita rubah menjadi reality gitu. Karena untuk merubah menjadi reality itu ada ilmunya. Makanya dikatakan tadi man arada dunia falai bil ilmi. Barang siapa yang mendaki dunia pakai ilmu. Nah saya terus terang saja ya tidak punya saya ilmunya itu gitu. Oleh karena itu menurut saya ya generasi milenial ini harus tampil. Itu harus tampil menurut saya ya. Dan kalau seandainya Muhammadiyah tidak merekrut anak-anak muda ya untuk ikut dan terlibat di dalam mengurusi potensiality ini ya, menurut saya ya Muhammadiyah rugi besar gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya terus terang ya, saya termasuk orang yang yang mau memberi gaji besar kepada orang lain, tapi dengan cara keuntungan yang dia datangkan jauh lebih besar gitu. Saya tidak masalah digaji 1 miliar ya orang ya. Digaji 1 miliar 1 bulan, setahun kan baru 12 miliar kan. 12 miliar. Tapi kalau dia bisa mendatangkan 10 triliun, kenapa tidak gitu kan? Baik, ya. Oleh karena itu bagi saya, cuma kalau di Muhammadiyah ada orang kita gaji 1 miliar sebulan, ya bisa dimusuhi orang, kita kan begitu ya. Bisa geger Bu ya. Bisa geger. Tapi kalau bagi saya ya kalau seandainya dia bisa mendatangkan uang yang banyak gitu kan. Ya. Ya, contohnya misalkan begini, tadi dari iuran anggota ya. Iuran anggota tadi kan sudah kita hitung 10.000 orang, 10 juta warga kita yang
dengan simpatisan gitu ya, 10 juta saja bisa kita minit gitu ya. Dapatlah kita 1 tahun 1,2 triliun kan begitu ya. Betul. Nah kemudian misalkan uang kita yang ada di bank berapa misalkan ya, taruhlah misalkan 20 triliun misalkan gitu ya, 20 triliun gitu ya. Kita improve saja pendapatan 2%, 2% berarti sudah 400 miliar itu kan. Kemudian kalau seandainya kita berbelanja, kita kan berbelanja sendiri-sendiri kan ya. Iya. Berbelanja sendiri-sendiri, padahal dalam teorinya membeli sedikit, diskonnya sedikit, membeli banyak, diskonnya banyak kan. Baik. Nah, kalau seandainya 10 triliun kita berbelanja, dari 20 triliun itu 10 triliun kita belanjakan misalkan ya, kita bisa dapat diskon 20%. Obat-obatan kemarin saya dengar ada yang 40% obat-obatan. Karena kita membeli dalam jumlah partai besar ya 40%. Kalau seandainya tidak usah kita ambil 40%, 20% saja misalkan ya. 20% saja ya dalam berbelanja dari 10 triliun berarti 2 triliun. Jadi jumlah tadi 1,2 tambah 2 triliun 3,2 tambah 400 berarti sudah berapa? 3,6 triliun. 3,6 triliun. 3,6 triliun. Nah, kemudian belum lagi iuran amal usaha. Setiap amal usaha kita wajibkan membayar semacam franchise fee kan ya. 2% saja misalkan. 2% berarti ya dapat lagi sekitar 400 miliar. 400 miliar. Berarti sudah 4 triliun kan? Ya, betul. Kemudian zakat infak sedekah diapakan? Saya rasa kalau 10 juta orang itu ya 120 juta saja lah gitu ya. Baik Bu ya. 20 aja setahun zakat infak sedekahnya sudah 1,2 triliun berarti sudah 5,2 triliun itu potensial. Masya Allah. Semakin menarik ini Bu ya, Mbak Fira. Pertanyaan saya ya, mana yang 5,2 triliun itu berserak-serak kan gitu ya. Baik Bu ya, kita tahan dulu sebentar ya Bu ya. Yes, silakan. Kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan biarkan tanganmu tergenggam. Bukalah, mari bergandeng tangan, berbagi kepada sesama yang membutuhkan dan perlu bantuan. Di tanganmu Allah memberi rezeki agar mengalir kepada hamba lainnya lewat zakat, infak dan sedekah. Maka tanganmu akan menjadi berkah. Lazizmu selalu siap membantu. Salurkan amanah sesuai yang dituju. Menebar kebaikan, memberi kemaslahatan, membangun umat, capai kesejahteraan.
Baik pemirsa, masih bersama kami dalam program Ramadan Sehat dan Aman. Tidak terasa sudah segmen terakhir begitu Iya, ya Mbak Pak ya. Vira. Mungkin Sayang sekali memang hanya tinggal 4 menit begitu Bu iya. ya. Ya, mohon closing statementnya Bu ya terhadap apa yang telah kita diskusikan tadi, dari mulai bekal ilmu, kemudian mentality, yang kemudian ada jaringan-jaringan. Mohon 4 menit berikutnya closing statement Buya tentang tausiah pada sore hari ini. Ya, kalau bagi saya ya, jika Muhammadiyah ingin maju ya, maka Muhammadiyah harus punya duit. Ya. Dan kalau seandainya Muhammadiyah tidak memberikan perhatian lebih ya kepada masalah bagaimana mencari duit ini ya, maka menurut saya Muhammadiyah akan tergilas dan digilas. Oleh karena itu ya menurut saya ya tidak ada pilihan, Muhammadiyah bersungguh-sungguh. Oleh karena itu saya mengharapkan betul ya dunia pendidikan kita itu ya supaya dievaluasi, dikoreksi ya, kurikulum kita itu menurut saya ya tidak mencerdaskan secara ekonomi dan bisnis ya. Karena ya kebanyakan menurut saya ya yang diluluskan dan dilahirkannya itu adalah manusia-manusia pencari kerja gitu. Oleh karena itu menurut saya ya Muhammadiyah kalau bisa ya dalam waktu yang tak terlalu lama ya merumuskan kurikulum baru ya yang lebih dinamis, yang lebih antisipatif, yang lebih berkemampuan ya untuk mencetak dan melahirkan wirausahawan-wirausahawan baru di lingkungan Muhammadiyah. Dan kalau sana itu bisa terjadi ya, maka menurut saya Muhammadiyah ini tidak hanya akan dikenal sebagai organisasi yang maju dalam bidang pendidikan dan kesehatan dan pelayanan kesehatan, tetapi Muhammadiyah juga dikenal sebagai organisasi yang maju dalam bidang ekonomi dan bisnis. Sehingga kalau seandainya misalkan ada orang terbang dari London ke New York, dia tidak naik Lufthansa atau tidak naik Al Ittihad, tapi dia naik Muhammadiyah Airlines gitu kan. Surya Air ya. Dia menginap di Chicago atau di Shanghai, dia menginap di Aisyah Hotel gitu kan, atau di Pemuda Muhammadiyah Hotel gitu kan. Dan kalau misalnya dia piknik ya dia tidak ke Disneyland, tetapi ya ke Suryaland, pusat turisme Muhammadiyah gitu kan. Baik, saya bukan mimpi, bagi saya itu tidak mimpi ya. Baik. Itu bukan mimpi, itu menurut saya bisa diwujudkan ya. Baik. Apalagi potensialiti sumber daya manusianya Muhammadiyah itu menurut saya luar biasa ya. Baik. Cuma kita belum bisa merajut mereka ya. Kita belum bisa menginvite, mengajak mereka dan melibatkan mereka. Bahwa banyak sekali anak-anak muda ya. Salah satu anak yang saya kagum itu adalah anaknya Bapak Irman Gusman, Ketua DPD. Beliau itu kan warga Muhammadiyah, anak Muhammadiyah ya, cucu tokoh Muhammadiyah di Sumatera Barat. Kerjanya di Google kan gitu ya. Baik, Bu ya. Kalau dia bisa kita tarik misalkan mengurusi IT-nya Muhammadiyah gitu ya. Saya rasa ya luar biasa. Baik. Ini sebagai contoh saja, sebagai contoh. Baik, bahwa ya. Sumber daya manusia kita cukup dan tinggal kita merajutnya ya. Oleh karena itu political will dari kita semua ya menjadi satu yang sangat penting. Saya itu kali. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Semoga bermanfaat ilmunya buat kita semua dan buat pemirsa TVmu yang ada di rumah juga. Pemirsa, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami pamit. Saya Ratu Safira dan rekan saya Dede Hari Sumarno. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.